Seorang ibu pemilik warung di Palembang ditemukan tewas dengan luka benda tajam di leher, kuat dugaan dibunuh. Ratusan siswa di Pali alami mual dan pusing, diduga setelah menyantap menu program MBG. Truk hantam rumah warga usai tertabrak kereta baba ranjang di Palembang akibat parkir sembarangan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksol selengkapnya. Di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, sejumlah siswa di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumsel diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Dilaporkan sedikitnya tercatat ada 64 siswa dari 5 sekolah yang menjalani perawatan di IGD RSUD Talang Ubi. Sejumlah siswa dari SD hingga SMP di Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan harus mendapat perawatan di unit gawat darurat RS Talang Ubi setelah diduga keracunan makanan dari program MBG yang mereka santap pada Senin 5 Mei 2025. Tercatat ada 64 siswa dari 5 sekolah yang menjalani perawatan. Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Pali Iwan Tuaji saat menjenguk siswa yang diduga keracunan makanan tersebut. Disebutkan siswa yang keracunan dari SDN 28, SDN 20, dan SMP. Namun Wagub tak menyebut pasti sekolah SMP tersebut. Laporan yang didapat Wagub, siswa tersebut mengalami gejala sakit perut, kepala pusing, dan mual-mual. Dari pihak kepolisian lagi sampel makanannya, sudah diamankan, lagi nak dicek dulu di laboratorium. Dan mudah-mudahan ini tidak berkembang besar lah. Mudah-mudahan gitu karena anak-anak ini besok ada ujian. Yang aku tahu tongkol, ya. Kan tongkol suwir pokoknya tadi kan itu, tapi lagi posisi tadi Pak Kapolres sudah sampaikan lagi diambil sampelnya untuk laboratorium supaya tahu penyakitnya apa, dia dikasih obat apa tuh bisa tahu dokter kita. Pihak Dinkes dan kepolisian di kabupaten tersebut sudah melakukan pengambilan sampel makanan yang diduga penyebab keracunan tersebut. Hingga 6 Mei 2025, data Dinas Kesehatan Sumsel mencatat siswa yang terdampak mencapai 174 orang dan 8 dirawat. Tim Liputan Kompas TV, Pali, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang perempuan di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya. Korban mengalami luka senjata tajam dan kuat dugaan menjadi korban pembunuhan. Warga Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang dikejutkan dengan tewasnya seorang perempuan dalam kondisi mengenaskan Senin 5 Mei 2025 malam. Korban diperkirakan berusia sekitar 50 tahun itu ditemukan dengan luka senjata tajam di leher. Dugaan kuat ia menjadi korban pembunuhan. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang mengatakan luka pada leher korban diduga akibat benda tajam. Jenazah pertama kali ditemukan warga setempat. Polisi saat ini masih menggali keterangan para saksi, memeriksa lokasi kejadian, serta menyisir barang-barang milik korban termasuk rekaman CCTV di sekitar rumah. Ada ditemukan satu orang perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan peristiwa itu kami melaksanakan identifikasi terhadap TKP untuk mengetahui penyebab meninggalnya satu orang perempuan tersebut. Wanita tersebut hasil pemeriksaan luar dari rumah sakit akibat daripada luka benda tajam di bagian belakang leher. Indikasi kalau kita masih dilakukan pendalaman karena kita melihat harus mendalami dari keterangan saksi-saksi. Tentunya kita juga menyelidiki terhadap peristiwa ini dari keterangan saksi maupun CCTV yang ada di sekitar
TKP. Korban diketahui tinggal seorang diri dan memiliki warung yang berada tepat di depan rumahnya. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban rencananya akan diotopsi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang penjaga masjid di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban begal bersenjata tajam. Tak hanya kehilangan sepeda motor, ia juga mengalami luka serius akibat serangan pelaku. Aksi kejam ini terekam kamera pengawas dan menjadi sorotan publik setelah videonya tersebar di media sosial. Sebuah video aksi begal yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria tiba-tiba diserang dua pelaku bersenjata tajam yang mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku tampak melukai korban dan membawa kabur sepeda motornya. Meski terluka parah, korban sempat berusaha mengejar pelaku namun tak berhasil. Belakangan diketahui korban adalah seorang penjaga masjid di kawasan Dwi Kora 2, Ilir Barat 1 Palembang. Rekan korban sesama penjaga masjid menyebutkan peristiwa itu terjadi pada Minggu 4 Mei 2025 saat korban akan membuka pintu pagar masjid sepulang dari rumah orang tuanya. Saat itulah dua pelaku menghadangnya dengan mengayunkan senjata tajam. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius di tangan hingga hampir putus dan kini dirawat intensif di rumah sakit. Selain kehilangan motor, korban juga harus menanggung trauma fisik dan mental. Ironisnya, sekitar 3 minggu sebelumnya, seorang perempuan juga menjadi korban penjamretan di lokasi yang tak jauh dari masjid tersebut. Pulang ke sini kira-kira jam 11 lewat. Begitu dia masuk, mungkin perasaan dia sudah diiringi oleh orang di daerah Palawan. Sampai di sini, ya itulah kejadian dia kena begal itu. Luka bacok di jari kelingkingnya. Peristiwa ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian, yang kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara untuk penyelidikan lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, satu truk pengangkut tanah tertabrak kereta api batu bara rangkaian panjang atau Babaranjang di Palembang, Sumatera Selatan. Kuatnya benturan membuat truk menabrak rumah warga sampai rusak berat. Kecelakaan kereta api Babaranjang dengan truk yang berujung menabrak rumah warga terjadi di Jalan Abi Kusno Cokro Suyoso, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Palembang pada Senin 5 Mei 2025 pagi kemarin. Menurut keterangan polisi, insiden bermula saat kereta pengangkut batu bara melaju di jalur tersebut dan menghantam dam truk yang parkir terlalu dekat dengan rel. Benturan keras membuat truk terpental dan menabrak rumah warga di tepi jalur hingga rumah mengalami kerusakan parah dan truk rusak berat. Ini mobil dump truck yang ngangkut tanah, parkir di pinggir jalan samping rel. Mungkin dia parkir terlalu dekat, jadi Babaranjang yang kebenarannya lamsir kan dia senggol lah, jadi bodi daripada dump truck tadi. Jadi terpental lah dia ke rumah itu, ada kerusakan sedikit di bengkel itu akibat dari disenggol dari dump truck Babaranjang tadi. Jadi ada 2 mobil yang rusak. Ada korban jiwa, Komandan? Korban jiwa tidak ada. Luka-luka? Luka-luka juga tidak ada. Warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah. Pemilik rumah yang tertabrak selamat karena saat kejadian berada di bagian belakang rumah. Ia hanya mendengar suara benturan keras dari depan. Apa kata perusahaan? Itu pas kejadian ada bunyi keras atau gimana, Pak? Bunyi, tikar. Terus respon kita gimana waktu itu? Keluar? Terkejut lah keluar. Terus pas lihat keluar? Nah terjadi. Oh, udah terjadi. Itu apa itu yang hancur itu, Pak? Bagian rumah apa? Bengkel. Oh, bengkel apa, Bengkel Pak? motor. Bengkel motor. Itu alat-alat yang bengkel tuh hancur juga atau enggak? Sebagian hancur. Oh, sebagian. Itu Ada motor juga. Oh, ada motor juga dalam itu. Itu kira-kira kalau mengalami kerugian materi berapa jumlahnya, Kak? Nah, juga ngira-ngira. Belum dihitung ya, Pak? Iya. Pak, mobil dump truck itu memang biasa parkir di samping ya, Pak? Iya, di samping dia parkirnya. Oh, udah biasa? Dia kan muat tanah masuk ke dalam. Oh, tapi udah biasa setiap hari parkir sini? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Lurah Kemang Agung mencatat, ini merupakan kali kedua kecelakaan serupa terjadi di lokasi yang sama. Ia meminta perusahaan pemilik truk menyediakan kantong parkir khusus agar kejadian tak terulang. Ya, kami meminta
dari perusahaan itu untuk kendaraan mobil yang untuk mengangkut tanah itu dikondisikan, diberi tempat khusus untuk tanah mereka, mobil yang untuk parkir itu. Jadi tidak mengganggu warga. Yang kedua, tidak mengganggu rel kereta api ini. Pak, apakah kejadian ini baru pertama kali apa sudah sering terjadi, Pak? Untuk kejadian ini baru 2 kali. Sudah 2 kali, Pak, ya? Sebelumnya kapan, Pak? Yang di sana katanya, di Warung Rati. Di Warung Rati, Pak. Berapa tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu? Belum 1 tahun, Pak. Meski rumahnya rusak berat, pemilik rumah tidak melaporkan kejadian ke polisi karena telah mendapat kepastian akan menerima ganti rugi dari pihak perusahaan pemilik truk. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tingkat urbanisasi di Indonesia diprediksi mencapai 70% dalam 10 tahun ke depan. Kota-kota besar pun akan semakin padat, mendorong kebutuhan hunian yang terus meningkat. Rumah vertikal menjadi jalan keluar ideal. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengungkapkan, dalam 10 tahun ke depan tingkat urbanisasi di Indonesia diperkirakan mencapai 70%. Kondisi ini akan membuat kota-kota besar semakin padat, sehingga kebutuhan hunian pun terus meningkat. Dengan keterbatasan lahan dan harga tanah yang kian melambung, pembangunan rumah vertikal dinilai menjadi solusi ideal untuk mengatasi lonjakan kebutuhan tempat tinggal di kawasan perkotaan. Salah satu kawasan yang diproyeksikan untuk pembangunan hunian vertikal adalah sepanjang tepian Sungai Musi. Selain sebagai upaya penataan ulang kawasan, pengembangan ini diharapkan mampu menjadikan Sungai Musi lebih bersih dan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan. Karena sungainya masih bisa dipakai transportasi, bersihkan pinggir sungainya, ditarik mundur yang tinggal di pinggir sungai sehingga nggak ada lagi pembuangan ke sungai. Kita bikinkan rumah susun di sepanjang Sungai Musi secara masif karena tanahnya itu ada dari situ dan mahal begitu, sehingga sungainya masa depan mulai bersih. Orang akan berwisata untuk lihat sungai yang bersih, namanya Sungai Musi. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang menargetkan perbaikan terhadap lebih dari 3.700 rumah tidak layak huni. Dalam waktu dekat, setidaknya 30 rumah akan mulai direnovasi. Saya dari semalam sudah bicara dengan Pak Wamen kaitan dengan rumah rusuh. Ini sudah sangat kronik bagi saya. Di tengah kota kok masih ada rumah kumuh sejenis ini. Maka saya dorong Pak Gubernur, Pak Wamen, tolong betul hal ini. Dan insya Allah tadi setelah ini ada rapat lagi dengan Ibu Dirjen, langkah konkret apa yang harus dilakukan dalam rangka penanganan rusuh ini. Terkait anggaran, pemerintah masih menunggu alokasi tahun depan. Pasalnya, anggaran tahun 2025 masih merujuk pada anggaran era Presiden Joko Widodo. Baru pada APBN 2026, pemerintah daerah berencana mengusulkan perubahan kota secara masif agar Palembang menjadi lebih indah dan tertata rapi. Muhammad Reza Palhevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Pengungkapan kasus penanaman bibit ganja ini bermula saat anggota Satres Narkoba Polresta Bengkulu mengamankan seorang pria berinisial AS yang mengedarkan ganja. Dari pengembangan tersebut, kemudian polisi mengamankan pria berinisial AR yang merupakan pedagang buah di Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Saat diamankan, petugas mendapati di halaman rumah pelaku sebanyak 15 bibit ganja yang sedang disemai di dalam polybag bersama beberapa paket ganja siap edar. Pelaku dan barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku AR mencoba menanam bibit ganja di halaman rumahnya untuk mencari tambahan selain berjualan buah. Barang bukti yang kita amankan 2 paket besar ganja, kemudian 15 semai. Ini ya, 15 penyemaian ganja. Ini sudah ada yang mulai bertunas, tumbuh, sudah bisa tumbuh, ada sudah berkecambah.
Ini sepertinya mau ditanam di sekitar rumah. Selain mengamankan 2 orang pelaku tersebut, polisi juga mengamankan 2 orang pelaku lain yang juga mengedarkan ganja. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sejumlah remaja yang tergabung dalam kelompok gangster Bintang Terang tak berkutik saat diamankan tim Resmob Macan Gading di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Saat diamankan di waktu dini hari, kelompok gangster ini sedang asik duduk di pinggir jalan sembari membawa 1 buah celurit panjang. Diduga mereka akan melancarkan aksi tawuran terhadap kelompok gangster lain di lokasi tersebut. Mirisnya dari penangkapan itu, 5 orang merupakan anak di bawah umur yang berstatus pelajar SMP dan juga SMA. Usai diamankan, ke-6 anggota gangster ini langsung dibawa tim Resmob Macan Gading ke Mapolresta Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan. Dari pengamanan pelaku tersebut ada berjumlah 6 orang yang kelima orang masih 5 anak masih di bawah umur dan 1 sifatnya dewasa. Dan dari patroli tersebut juga kita mengamankan 3 buah sepeda motor bebek dan 1 buah jenis senjata tajam jenis celurit yang besar gitu. Jika terbukti atas kepemilikan senjata tajam tersebut, kelompok gangster itu akan dikenakan undang-undang darurat dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Menurut Wakil Gubernur Bengkulu Mian, pabrik kelapa sawit di Bengkulu saat ini perlahan mulai mengikuti aturan pembelian tandan buah segar dari petani yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Bengkulu. Pasca ketetapan harga pemerintah sebesar Rp3.140 per kilogram, pabrik sawit berangsur menaikkan harga hingga saat ini menyentuh Rp2.900 per kilogram. Meski belum menyentuh harga sesuai ketetapan, Mian mengklaim pabrik kelapa sawit di Bengkulu sudah mulai mengikuti aturan namun masih perlahan. Harga TBS itu kita berupaya untuk menyamakan dengan provinsi lain atas dasar HET yang ditetapkan oleh gubernur. Penetapan ini juga tidak bisa serta-merta, tapi mereka sudah komitmen dan menunjukkan dalam 3 minggu terakhir progresnya sangat bagus. Sudah naik Rp300 dari 2.500, 2.800, bahkan udah 2.900 lebih. Dirinya memastikan bahwa harga TBS akan terus naik dan merata di seluruh Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Perkelahian antar pedagang terjadi di pasar tradisional Langso Duo, Kota Jambi. Pelaku dan korban terlibat cekcok hingga mengakibatkan 1 orang mengalami luka tusuk dan meninggal dunia. Perkelahian ini dipicu saat korban menagih hutang kepada pelaku dengan kasar. Merasa emosi dan kesal, pelaku menusuk korban menggunakan senjata tajam. Saksi menyebutkan korban dan pelaku terlihat saling kejar di dalam pasar. Tidak lama kemudian terlihat kepala pelaku berdarah, diduga terkena lemparan batu dari korban. Pelaku yang dikejar tersulut emosi dan langsung melakukan penusukan ke korban menggunakan sajam. Akibatnya, nyawa korban tidak dapat tertolong. Mang Pempek nak balik. Benar lah Mang Pempek itu kan. Dagangan dia itu kan udah habis, nak balik kan. Mungkin ada orang nih kan, apa kan banyak siru-siru kan. Dagang lu mungkin dicegat Tadi itu kan ngeribut. Yo, kami nampak dari jauh, dari situ yang darinya. Kayak mana kejadian itu pas dia kena begal lah. Kepak terjang. Kesana dia nak ambil motornya. Woi, jangan lari kau, tanggung jawab kau bilang. Langsung ketakutan yo, lari. Tapi pincang dari tukang pempek yang berdarah. Tukang pempek berdarah. Yang pelakunya kena juga. Dia antara tukang pempek sama tukang sayur kan, Pak? Bukan, tukang sayur bukan. Jadi tukang apa? Tukang pempek cuman. Tukang pempek. Iya, yang pelakunya. Kalau korban? Nih kepala tukang pempek, yang pelakunya yang luka tusuk tadi itu penganggi tuh yang orang dalam yang korbannya. Orang korban dan juga yang korban lalu. Menurut pedagang di Pasar Langso Duo Jambi, penusukan itu saat korban menagih hutang ke pelaku dengan cara kasar. Pelaku yang tidak terima langsung melakukan penusukan terhadap korban. Berarti berlari sudah berdarah gitu Bang ya? Sudah. Berapa orang tadi, Om?
Berdua lah. Berdua ya. Pempek sekos. Sikatnya lagi? Hah? Yang satunya lagi? Orang tuh berdua ngejar tukang pempek. Pempek satu orang. Dia bertiga. Pelakunya 2 orang. Nah, pelakunya dua lah mungkin dia beribut. Dua lawan satu. Jadi yang pempek ini kepalanya berdarah atau di mana bang? Ada soalnya Sudah ada luka dari ujung sana tuh. di mana lukanya bang? Di kepala. Kepalanya. Untuk itunya nggak tahu berarti bang? Hah? Penyebabnya apa nggak tahu? Tidak tahu gitu. Jamu pempek itu lama jualan di sini? Tidak tahu juga pempek itu. Saya kan tidak ada sini. Jauh saya kerja di luar. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar mengatakan pihaknya segera melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Ya memang tadi saya baru dapat informasi, ya hari ini saya dengan Pak Kasat Reskrim ada kejadian perkelahian yang mengakibatkan adanya luka. Untuk sementara dalam tahap penyelidikannya untuk orang yang sekarang saat ini yang dikenal inisial A dengan tinggal di Pulau Pandan. Untuk sementara yang bersangkutan adalah korban. Tapi untuk perkaranya masih kita tahap penyelidikannya. Kondisi kena disabet dan yang bersangkutan sekarang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Pedagang Bang. Untuk korban ini sama pedagang? Kalau untuk masih dalam tahap penyelidikannya, teman-teman. Oke. Kini polisi tengah melakukan penyelidikan motif penusukan yang menyebabkan kematian serta melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Tim gabungan evakuasi ibu hamil terjebak banjir. Tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur kota Jambi menyebabkan ratusan rumah warga di kota Jambi terendam banjir. Salah satunya di perumahan Hasanah Residen RT 4, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Bahkan banjir sudah masuk ke dalam rumah warga mengakibatkan seorang ibu hamil terjebak banjir. Tim gabungan Basarnas, TNI, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi turun ke lokasi melakukan evakuasi terhadap ibu hamil menggunakan perahu karet, langsung dibawa ke tempat yang lebih aman. Upaya pelayanan berpedoman pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Suburusan Kebakaran Daerah Kabupaten atau Kota. Ya, pada hari ini khususnya cuaca hujan di Kota Jambi berdasarkan laporan BMKG, curah hujan intensitas sangat tinggi, di mana ada beberapa tempat yang mengalami kondisi banjir dan kita mendapatkan laporan dari warga masyarakat di RT 4, Kelurahan Sungai Asam, di mana ada seorang ibu hamil yang membutuhkan evakuasi dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Kita menurunkan personil evakuasi atau rescue berjumlah 6 orang yang di backup oleh TNI, Polri, Babinsa, Bamika Timas, dan pihak kelurahan. Alhamdulillah untuk evakuasi berjalan dengan lancar dan ibu hamil tersebut kita serahkan kepada pihak keluarga. Dan saat ini memang ada beberapa titik yang sudah mengalami penurunan, khususnya dalam kondisi banjir, karena sudah ada beberapa lokasi yang dilakukan normalisasi oleh pemerintah kota dan juga akan bekerjasama dengan pihak BWSS dan perairan termasuk juga provinsi untuk melakukan perbaikan normalisasi untuk khususnya drainase yang ada di Kota Jambi. Saat ini petugas selalu waspada dan siaga lantaran curah hujan yang mengguyur Kota Jambi cukup tinggi beberapa hari terakhir. Jumadi, Kompas TV Jambi. Sebanyak 28 orang tersangka penyalahgunaan narkoba berhasil ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung selama periode April 2025. Puluhan tersangka yang ditangkap ini merupakan bandar, pengedar, dan pemakai narkoba. Barang bukti yang diamankan dari seluruh tersangka diantaranya sabu-sabu seberat 21,49 gram, ganja 430,77 gram, pil ekstasi 1 butir, dan tembakau sintetis 0,36 gram. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengatakan di antara tersangka terdapat seorang ibu rumah tangga berinisial S yang juga turut diamankan karena menjual narkoba jenis sabu-sabu di kediamannya dengan kedok membuka warung makan.
Jadi modusnya masih yang lama, tapi ada yang menarik seperti misalnya pelakunya adalah ibu rumah tangga yang menjual barang kelontongan, buka warung, tapi di warung itu ada memang sengaja menjual narkoba. Jadi di samping menjual atau membuka warung tadi untuk menjual barang kelontongan, tapi ada juga narkoba yang dijual di sana. Dan mungkin berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya kalau ada yang karena punya hubungan dengan pemakai atau pengedar sehingga kemudian membantu mengedarkan. Kalau ini memang sengaja menjualkan. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, demikian tadi sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saudara, sepasang suami istri mengalami kecelakaan tragis di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Sumatera Selatan. Sepeda motor yang mereka kendarai menabrak truk fuso yang terparkir di pinggir jalan. Akibatnya satu korban tewas setelah terjepit di ban belakang truk. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Sepasang suami istri menabrak truk fuso yang terparkir di pinggir jalan saat melaju dengan sepeda motor. Sang istri Vera tewas di lokasi setelah tubuhnya terjepit di ban belakang truk sebelah kanan. Sementara suaminya Feriansyah mengalami luka berat dan segera dilarikan ke rumah sakit. Petugas Satlantas Polrestabes Palembang melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Polisi menjelaskan kecelakaan bermula saat motor korban melaju dari arah Simpang Tanjung Api-Api menuju Simpang Palem. Diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali. Sepeda motor itu menghantam truk yang telah terparkir selama 3 hari. Kondisi korban yang di kunci meninggal. Untuk pengemudinya masih dalam perawatan operasi karena di bagian kepala. Lukanya di mana ada? Di bagian muka. Untuk korban yang dibonceng bagian muka dan bagian dada. Berarti kronologis kejadiannya sudah menabrak bagian mana? Kemungkinan kurang konsentrasi, kecepatan tinggi. Sepeda motor korban dievakuasi ke Pos Laka Pajo, sementara truk diberi garis polisi. Saat ini petugas masih mencari keberadaan sopir truk untuk dimintai keterangan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, sebuah video pengeroyokan terhadap mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Korban yang dianiaya 4 perempuan di dalam kamar kosnya itu mengalami sejumlah luka lebam. Dugaan penganiayaan terhadap seorang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Korban, Karen Julinda, diduga dianiaya 4 perempuan yang merupakan teman dekatnya. Masing-masing berinisial T, S, D, dan E. Peristiwa ini terjadi di dalam kamar kos korban yang berada di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dalam video yang beredar, korban terlihat dipukuli bergantian para pelaku. Akibat kejadian tersebut, Karen mengalami sejumlah luka lebam dan melaporkan insiden itu ke Polrestabes Palembang. Menurut keterangannya, peristiwa bermula saat ia membicarakan hubungan antara T dan kekasih pelaku S. Namun percakapan tersebut rupanya terdengar S yang kemudian tersinggung dan emosi. Tak lama setelah itu, S bersama 3 temannya mendatangi kamar kos korban dan melakukan penganiayaan. Ironisnya, aksi kekerasan itu direkam salah satu pelaku dan diunggah ke media sosial. Pertamanya gara-gara ini aku galak ngomong ke dia sama
kawanku mencowoknya itu cak ini. Nah dia tuh tidak terima. Terus aku sudah minta maaf masih tidak terima. Terus tuh dia ngari aku di kosan. Nah terus tuh ngari kosan tuh langsung nampar itu si Tania itu. Nah terus tuh aku diam baik. Soalnya aku tahu aku salah. Terus tuh aku duduk kan ngambil HP, langsung diambil HP sama mereka. Nah terus tuh langsung diambil sama mereka tuh. Nah langsung ketuk kenyop kepalaku. Nah gosok-gosoknya duduk-duduknya tuh. Nah sudah duduk-duduknya gosok-gosoknya seretnya. Nah maka terus tuh langsung jambak-jambakan itu kak. Uang berapa nganiaya gitu dek? Uang 4. Uang 4 ya? Cewek galau apa ada cowoknya? Saat ini laporan korban telah diterima dan tengah didalami Satreskrim Polrestabes Palembang. Laporan yang telah diterima oleh SPKT dan dilanjutkan ke unit Reskrim, akan ditindaklanjuti oleh unit Reskrim. Itu sudah diselidiki atau belum? Untuk pendalaman akan dilanjutkan ke unit yang bersangkutan. Karen merasa khawatir mengingat dalam unggahan di media sosial, salah satu pelaku sempat menyatakan niat untuk kembali melakukan penganiayaan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Distribusi air bersih di sejumlah wilayah Kota Palembang akan dihentikan sementara. Langkah ini diambil Perumda Tirtamusi untuk memperbaiki kebocoran pipa air baku dari intake Karanganyar ke instalasi pengolahan air 3 Ilir. Perusahaan Umum Daerah Tirtamusi Palembang akan menghentikan sementara distribusi air bersih di sejumlah wilayah pada Rabu 7 Mei 2025. Penghentian dilakukan karena adanya pekerjaan perbaikan kebocoran pipa air baku dari intake Karanganyar menuju instalasi pengelolaan air 3 Ilir. Proses perbaikan diperkirakan memakan waktu sekitar 12 jam. Sementara itu, normalisasi aliran air ke pelanggan diprediksi berlangsung dalam waktu 2 kali 24 jam setelah perbaikan selesai. Menurut keterangan Perumda, sebanyak 84.261 sambungan langsung pelanggan akan terdampak dari pekerjaan ini. Wilayah terdampak meliputi unit pelayanan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 hingga 3, dan Kemuning. Selanjutnya unit pelayanan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Ilir Timur 2, Sako, dan Sematang Borang. Serta unit pelayanan Sako Kenten, Kecamatan Ilir Timur 3, Sako, dan Kalidoni. Kebocoran ini sudah terjadi sekitar bulan Juli, Agustus 2024. Ini sudah diupayakan sedikit mungkin terganggunya. Kami menunggu kalau ada jadwal pemadaman dari PLN. Tapi sampai saat ini kehandalan dari PLN itu tetap terjaga, sehingga mau tidak mau kami harus stop produksi untuk proses perbaikan kebocoran ini. Tirtamusi menghimbau pelanggan di wilayah terdampak agar menampung air secukupnya sebelum perbaikan dimulai. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan air selama masa gangguan distribusi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk memastikan stok darah tetap aman, Palang Merah Indonesia Kota Palembang mengajak pegawai OPD dan BUMD ikut ambil bagian dalam gerakan donor darah. Sekantong darah bisa jadi penyambung hidup. Menjaga kehidupan bisa dimulai dari 1 kantong darah. Untuk mencukupi stok darah di Palembang, Palang Merah Indonesia mendorong partisipasi pegawai organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah untuk rutin mendonorkan darah mereka. Setiap hari kebutuhan darah di Palembang mencapai sedikitnya 200 kantong. Jika jumlah pendonor menurun, stok darah pun ikut terancam. Karena itu, keterlibatan pegawai pemerintah dan BUMD dinilai penting dalam menjaga ketersediaan darah. Kerjasama donor darah dengan OPD dan BUMD sangat dibutuhkan. Ini bukan hanya soal kemanusiaan, tapi juga keberlangsungan pelayanan kesehatan. Kegiatan ini sangat kemanusiaan ya, berupa kegiatan kemanusiaan karena Kota Palembang ini sangat membutuhkan darah. Jadi minimal 1 hari itu kita menyalurkan darah itu paling sedikit 200 kantong ya. Jadi kadang lebih bisa seperti itu. Jadi sangat perlu sekali. Mudah-mudahan kedepannya lebih diikuti oleh dinas-dinas yang lain dan juga BUMD yang lain.
Menurut data World Health Organization yang diacu PMI, idealnya Palembang memiliki stok 7.000 kantong darah per bulan. Jumlah itu menjadi target yang harus dipenuhi agar kebutuhan medis masyarakat bisa terus dilayani. Sebagai langkah awal, PMI Kota Palembang bekerja sama dengan PDAM Tirta Muse. Pegawai di lingkungan lembaga ini menjadi bagian dari gerakan donor darah massal di bawah koordinasi pemerintah kota. Karena kita tahu persis bahwa sesuai dengan data WHO, idealnya Palembang itu harus tersedia stok darahnya 7.000-an. Sementara sekarang baru 3.000, 4.000 secara rutin. Nah ini terus PMI harus proaktif. Kita mulai dulu dari internal pemerintah kota, mungkin hari ini dari PDAM, terus bulan depan terus, baru kita terus mengajak masyarakat. Komunitas masyarakat saya pikir juga cukup banyak. Dengan kerja bareng ini diharapkan kesadaran pentingnya donor darah terus tumbuh di kalangan pegawai pemerintah dan masyarakat luas. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksal. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksal. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksal hari ini. Warga Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang dikejutkan dengan tewasnya seorang perempuan dalam kondisi mengenaskan Senin 5 Mei 2025 malam. Korban diperkirakan berusia sekitar 50 tahun itu ditemukan dengan luka senjata tajam di leher. Dugaan kuat ia menjadi korban pembunuhan. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang mengatakan luka pada leher korban diduga akibat benda tajam. Jenazah pertama kali ditemukan warga setempat. Polisi saat ini masih menggali keterangan para saksi, memeriksa lokasi kejadian, serta menyisir barang-barang milik korban termasuk rekaman CCTV di sekitar rumah. Ada ditemukan satu orang perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan peristiwa itu kami melaksanakan identifikasi terhadap TKP untuk mengetahui penyebab meninggalnya satu orang perempuan tersebut. Wanita tersebut hasil pemeriksaan luar dari rumah sakit akibat daripada luka benda tajam di bagian belakang leher. Indikasi kalau kita masih dilakukan pendalaman karena kita melihat harus mendalami dari keterangan saksi-saksi. Tentunya kita juga menyelidiki terhadap peristiwa ini dari keterangan saksi maupun CCTV yang ada di sekitar TKP. Korban diketahui tinggal seorang diri dan memiliki warung yang berada tepat di depan rumahnya. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban rencananya akan diotopsi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah siswa dari SD hingga SMP di Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan harus mendapat perawatan di unit gawat darurat RS Talang Ubi setelah diduga keracunan makanan dari program MBG yang mereka santap pada Senin 5 Mei 2025. Tercatat ada 64 siswa dari 5 sekolah yang menjalani perawatan. Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Pali Iwan Tuaji saat menjenguk siswa yang diduga keracunan makanan tersebut. Disebutkan siswa yang keracunan dari SDN 28, SDN 20, dan SMP. Namun Wabub tak menyebut pasti sekolah SMP tersebut. Laporan yang didapat Wagub, siswa tersebut mengalami gejala sakit perut, kepala pusing, dan mual-mual. Dari pihak kepolisian lagi sampel makanannya, sudah diamankan, lagi nak dicek dulu di laboratorium. Dan mudah-mudahan ini tidak berkembang besar lah. Mudah-mudahan ada gitu karena anak-anak ini besok ada ujian. Yang aku tahu tongkol, ya. Dikatakan tongkol suwir katanya tadi kan itu, tapi lagi posisi tadi Pak Kapolres sudah sampaikan lagi diambil sampelnya untuk laboratorium supaya tahu penyakitnya apa, dia dikasih obat apa tuh bisa tahu dokter kita.
Pihak Dinkes dan kepolisian di kabupaten tersebut sudah melakukan pengambilan sampel makanan yang diduga penyebab keracunan tersebut. Hingga 6 Mei 2025, data Dinas Kesehatan Sumsel mencatat siswa yang terdampak mencapai 174 orang dan 8 dirawat. Tim Liputan Kompas TV, Pali, Sumatera Selatan. Kecelakaan kereta api Babarajak dengan truk yang berujung menabrak rumah warga terjadi di Jalan Abi Kusno Cokro Suyoso, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Palembang pada Senin 5 Mei 2025 pagi kemarin. Menurut keterangan polisi, insiden bermula saat kereta pengangkut batu bara melaju di jalur tersebut dan menghantam dam truk yang parkir terlalu dekat dengan rel. Benturan keras membuat truk terpental dan menabrak rumah warga di tepi jalur hingga rumah mengalami kerusakan parah dan truk rusak berat. Ini mobil dump truck yang ngangkut tanah, parkir di pinggir jalan samping rel. Mungkin dia parkir terlalu dekat, jadi Babaranjang yang kebenarannya lamsir kan dia senggol lah, jadi bodi daripada dump truck tadi. Jadi terpental lah dia ke rumah itu, ada kerusakan sedikit di bengkel itu akibat dari disenggol dari KA Babaranjang tadi. Jadi ada 2 mobil yang rusak. Ada korban jiwa, Komandan? Korban jiwa tidak ada. Luka-luka? Luka-luka juga tidak ada. Warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah. Pemilik rumah yang tertabrak selamat karena saat kejadian berada di bagian belakang rumah. Ia hanya mendengar suara benturan keras dari depan. Itu pas kejadian ada bunyi keras atau gimana, Pak? Bunyi, tikar. Terus respon kita gimana waktu itu? Keluar? Terkejut lah keluar. Terus pas lihat keluar? Nggak terjadi. Oh, udah terjadi. Itu apa itu yang hancur itu, Pak? Bagian rumah apa? Bengkel. Oh, bengkel apa, Pak? Motor. Bengkel motor. Itu alat-alat yang bengkel tuh hancur juga atau enggak? Sebagian hancur. Oh, sebagian. Motor, ada motor juga. Oh, ada motor juga dalam itu? Itu kira-kira kalau mengalami kerugian materi berapa jumlahnya, Kak? Juga ngira-ngira. Belum dihitung ya, Pak? Iya. Pak, mobil dump truck itu memang biasa parkir di samping ya, Pak? Iya, di samping dia parkirnya. Udah biasa? Ya kan muat tanah masuk ke dalam. Oh, tapi udah biasa setiap hari parkir sini? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Lurah Kemang Agung mencatat, ini merupakan kali kedua kecelakaan serupa terjadi di lokasi yang sama. Ia meminta perusahaan pemilik truk menyediakan kantong parkir khusus agar kejadian tak terulang. Ya, kami meminta dari perusahaan itu untuk kendaraan mobil yang untuk mengangkut tanah itu dikondisikan, diberi tempat khusus untuk tanah mereka, mobil yang untuk parkir itu, jadi tidak mengganggu warga. Yang kedua, tidak mengganggu rel kereta api ini. Pak, apakah kejadian ini baru pertama kali atau sudah sering terjadi, Pak? Untuk kejadian ini baru 2 kali. Sudah 2 kali, Pak, ya? Sebelumnya kapan, Pak? Yang di sana katanya, di Warung Rati. Di Warung Rati, Pak. Berapa tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu? 1 tahun, Pak. Meski rumahnya rusak berat, pemilik rumah tidak melaporkan kejadian ke polisi karena telah mendapat kepastian akan menerima ganti rugi dari pihak perusahaan pemilik truk. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Rizka Zelviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.